Halo, selamat pagi siswa-siswi kelas 9. Hari ini kita akan lanjut belajar fisika. Nah, di hari ini kita sudah masuk di bab ketiga nih. Di bab ketiga ini nanti kita akan belajar tentang kemagnetan dan induksi elektromagnet. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang kemagnetan. Nah, magnet ini adalah suatu benda yang dapat menarik benda-benda yang terbuat dari besi, baja, dan logam-logam tertentu ya. Nah, ya, jadi nggak semua logam. Nah, magnet ini pertama kali itu ditemukan di kota Magnesia. Dia masih berupa bebatuan, masih awal mulanya dia berbentuk batu ya, Nak ya, bebatuan. Nah, lambat laun magnet ini nanti bentuknya bermacam-macam. Misalkan ada magnet lada, magnet jarum, magnet batang dan lain-lain. Oke. Nah, penggolongan benda berdasarkan sifat kemagnetan. Nah, ini ada 3. Yang pertama, ferromagnetik adalah benda-benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet. Jadi tarikannya kalau ditarik oleh magnet ini kuat ya. Contohnya besi, baja, dan nikel. Kemudian paramagnetik adalah benda-benda yang ditarik lemah oleh magnet. Jadi masih dapat ditarik oleh magnet tapi tarikannya nggak sekuat ferromagnetik ini. Nah, contohnya magnesium dan ada platina dan aluminium. Oke, yang ketiga ada diamagnetik adalah benda-benda yang sama sekali tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya adalah perak dan tembaga. Oke, selanjutnya, nah dua jenis bahan yang dalam hal kemudahan dibuat menjadi magnet. Ada 2 nih. Bahan yang pertama adalah bahan magnet kuat. Ini adalah maksudnya seperti ini. Nah, bahan ini dia susah dibentuk menjadi magnet, namun ketika sudah menjadi magnet, sifat kemagnetannya itu dia susah hilang. Contohnya adalah baja. Kemudian yang kedua ada bahan magnet lemah, yaitu artinya seperti ini. Bahan ini dia mudah untuk dibuat menjadi magnet. Namun ketika sudah menjadi magnet, sifat kemagnetannya itu dia mudah hilang. Contohnya adalah besi. Oke, selanjutnya. Nah, sifat magnet ini ada banyak. Yang pertama, dapat menarik logam tertentu. Jadi nggak semua logam ya, Nak, ya. Kemudian memiliki 2 kutub. Ini kutub utara dan selatan. Kemudian gaya magnet tarik terbesar terletak pada kedua kutubnya. Kemudian selalu menunjuk arah utara dan selatan. Kelima, kutub-kutub magnet yang berlainan jenis dia nanti akan tarik menarik. Yang keenam, kutub-kutub magnet yang sejenis ini nanti akan tolak menolak ya. Jadi kalau yang berlainan jenis dia nanti tarik menarik, kalau yang sejenis nanti dia akan tolak menolak. Oke. Selanjutnya, nah sifat magnet. Sebetulnya semua bahan itu terdiri dari magnet kecil atau magnet elementer. Jadi semua bahan entah itu logam apapun itu dia punya magnet di dalamnya, magnet kecil atau magnet elementer. Tetapi yang membedakan itu magnet-magnet itu ada yang mudah digerakkan, ada yang susah atau bahkan tidak bisa untuk digerakkan ya. Nah, ini Bapak di sini gambarkan magnet elementer ini dia berupa tanda panah yang tidak beraturan. Kalau tidak beraturan ini artinya dia bendanya tidak mengandung magnet ya. Jadi bendanya yang pertama ini dia tidak mempunyai sifat kemagnetan. Nah, ini Bapak sudah tuliskan di sini. Pada bahan yang tidak memiliki sifat magnet, magnet-magnet elementer ini memiliki arah yang tidak beraturan. Ini tidak beraturan jadi dia tidak punya sifat magnet. Nah, pada benda yang memiliki sifat magnet, magnet-magnet elementernya dia memiliki arah yang beraturan. Jadi ini kalau magnet elementernya beraturan dia mempunyai sifat magnet. Ini nanti kalau ada tanda panahnya di sini berarti ini nanti kalau ada yang tanda panah di sini ini yang utara ya, Nak ya. Kemudian kalau nggak ada tanda panahnya dia yang selatan seperti itu. Kemudian nah ada beberapa cara membuat magnet. Di sini Bapak nanti tuliskan 4 cara membuat magnet. Yang pertama dia konduksi. Konduksi ini dia artinya menyentuhkan. Dia ini nanti menyentuhkan suatu magnet dengan benda yang akan dijadikan magnet. Misalkan ini ya, ada magnet, kemudian ada benda yang tidak magnet, tidak mempunyai sifat magnet. Nah, supaya menjadi magnet bagaimana? Didekatkan. Ini nanti didekatkan. Ketika sudah didekatkan, maka yang terjadi nanti magnet-magnet elementernya ini nanti akan beraturan ya, Nak ya. Jadi ini nanti yang awalnya nggak beraturan, setelah didekatkan dalam waktu yang
cukup lama, nanti magnet elementernya akan beraturan seperti ini. Nah, ini nanti ini akan menjadi selatan, ini nanti akan menjadi utara, seperti itu. Nah, yang kedua ada yang namanya induksi. Induksi ini dia mendekatkan. Kalau konduksi tadi menyentuhkan, menempelkan, kalau induksi ini cukup mendekatkan ya. Kalau didekatkan, nah ini didekatkan, lama-kelamaan nanti magnet elementernya akan beraturan nih, ya, akan beraturan. Nah, ini nanti berlawanan, dia ini nanti yang selatan, ini nanti yang utara, seperti itu ya nak ya. Kemudian yang ketiga dengan cara menggosok, ini nanti menggosok secara searah antara magnet dengan benda yang akan dibuat magnet. Nah, ini kutub magnet yang menyentuh benda terlebih dahulu akan memiliki kutub yang sama dengan kutub magnet yang menyentuh. Jadi maksudnya seperti ini nih. Ini kan magnet yang sudah jadi, ini logam atau benda yang akan dijadikan magnet. Ini nanti digosok secara searah. Jadi ini nanti ini kan nempel pertama ya nak ya. Ini nanti akan menempel pertama, maka ini nanti dia utara, kemudian yang ini nanti selatan. Nah, kebalikannya kalau yang digosok dia pakai yang selatan dulu, maka ini nanti yang pertama dia akan selatan, kemudian ini nanti yang akan utara. Seperti itu ya nak ya. Kemudian yang keempat, nah membuat magnet dengan cara elektromagnetik ya. Artinya seperti ini. Contohnya, sebuah besi dililitkan dengan kawat dan dialiri listrik, maka besi tersebut akan memiliki sifat magnet. Sifat magnet akan hilang jika arus listrik dimatikan. Jadi misalkan ini ada besi ya, ya. Ini besi, kemudian dialiri atau dililitkan kawat, kemudian dialiri arus listrik, maka ini nanti akan menghasilkan magnet. Ini nanti bisa menarik logam-logam ya, ya. Ini nanti ada beberapa logam yang tertarik karena ini nanti akan besi ini akan menimbulkan sifat magnet. Nah, cara memperbesar sifat magnetik dari elektromagnet ini adalah dia harus memperbesar I-nya ini nanti diperbesar ya, ini nanti dinaikkan. Kemudian menambah jumlah lilitan, ini nanti kalau semakin banyak lilitannya maka juga akan semakin kuat tarikan magnetnya. Kemudian memasukkan besi lunak sebagai inti kumparan. Jadi ini besi nanti akan lebih mudah dijadikan atau mempunyai sifat magnet daripada benda yang lainnya ya. Atau katakanlah mungkin dari kayu atau yang lain. Oke, selanjutnya nah, menentukan arah kutub elektromagnetik nih. Nah, ada cara yang digunakan dalam menentukan kutub elektromagnetik. Cara ini dinamakan dengan kaidah tangan kanan. Tangan kanan. Oke. Nah, dilakukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Maksudnya seperti ini ya, ya. Misalkan di sini ada besi, ya, misalkan ini ada besi. Besi ini dililiti kawat, kemudian dialiri arus listrik ya, arus listrik searah nih. Ini yang positif, ini yang negatif. Nah, maka arus listriknya akan mengalir ke sini ya. Dia akan mengalir berlawanan arah jarum jam. Nah, kita gunakan kaidah tangan kanan kita. Misalkan di sini ya, Bapak berikan tangan kanan di sini. Nah, berarti jari kelingking ini atau 4 jari ini sebagai arah arus. Ini sebagai arah arus. Jadi arah arusnya dia ke sini. Arah arus. Nah, kemudian arah ibu jari ini sebagai kutub utara. Jadi dapat disimpulkan, maka kalau keadaannya seperti ini, maka ini yang kutub utara, sebelah kiri, yang kanan dia kutub selatan. Nah, seperti itu ya nak ya. Ini kutub utara, ini kutub selatan. Penggunaan kaidah tangan kanan. Nah, ada beberapa hal yang menyebabkan suatu benda kehilangan sifat magnetnya. Yang pertama itu dia dipanaskan, kemudian dibanting atau dipukul keras. Nah, yang ketiga ini dialiri atau didekatkan dengan arus listrik bolak-balik atau AC. Jadi untuk membuat magnet atau elektromagnet ini syaratnya dia harus arus listrik searah ya nak. Kalau searah dia arus listrik DC gitu ya.
Kalau yang AC dia nggak bisa karena dia bolak-balik nanti arah arusnya. Bukan arah arusnya, tetapi polanya nanti dia bolak-balik. Oke. Kemudian selanjutnya, nah, menentukan arah kutub elektromagnetik masih sama ini ya, masih sama. Nah, yang membedakan ini nanti, ini tadi. Nah, kalau ini yang positifnya di kanan, kalau yang ini dia positifnya di kiri, seperti ini ya nak ya. Jadi arah arusnya kemana? Arah arusnya pasti dia searah jarum jam ke sini nih, ya. Ini arah arusnya. Arah arusnya ke sini berarti, nah, jari kelingking atau 4 jari ini dia sebagai arah arus. Ini sebagai arah arus I. Kemudian yang ibu jari ini dia sebagai tanda kutub utara. Ya, maka ini kutub utaranya di sini mengikuti ibu jari, kemudian 4 jari yang lain sebagai kutub selatan. Nah, kira-kira itu yang Bapak dapat sampaikan pada pembelajaran hari ini. Kiranya anak-anak tetap semangat belajar.